Bismillahirrahmanirrahim. Bab mata air Zam-Zam menyumbar. Sepeninggal Nabi Ibrahim, berdiamlah Hajar dan putranya Ismail berduaan di tempat yang terpencil dan sunyi itu. Ia harus menerima nasib yang telah ditakdirkan oleh Allah atas dirinya dengan kesabaran dan keyakinan penuh akan perlindungannya. Serantang makanan dan minuman yang dibawanya dalam perjalanan pada akhirnya habis dimakan selama beberapa hari sepeninggal Nabi Ibrahim. Maka mulailah terasa oleh Hajar beratnya beban hidup yang harus ditanggungnya sendiri tanpa bantuan suami. Ia masih harus meneteki anaknya, namun air teteknya makin lama makin mengering disebabkan kekurangan makan. Anak yang tidak dapat minuman yang memuaskan dari tetek ibunya mulai menjadi cerewet dan tidak henti-hentinya menangis. Sang ibu menjadi panik, bingung dan cemas mendengar tangis anaknya yang sangat menyayat hati itu. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, serta lari kian kemari mencari sesuap makanan atau seteguk air yang dapat meringankan kelaparannya dan meredakan tangis anaknya. Namun sia-sialah usahanya. Ia pergi berlari menuju Bukit Sofa, kalau ia bisa mendapatkan sesuatu yang dapat menolongnya. Tetapi hanya batu dan pasir yang didapatnya di situ. Kemudian dari atas Bukit Sofa ia melihat bayangan air yang mengalir di atas Bukit Marwah. Maka larilah ia ke tempat itu. Namun ternyata bahwa yang disangkanya air adalah fata morgana, bayangan belaka. Dan kembalilah ke Bukit Sofa karena mendengar seakan-akan ada suara yang memanggilnya, tetapi gagal dan melesetlah dugaannya. Demikianlah maka karena dorongan hajat hidupnya dan hidup anaknya yang sangat disayangi, Hajar mondar-mandir berlari sampai 7 kali antara Bukit Sofa dan Marwah, yang pada akhirnya ia duduk termenung merasa penat dan hampir berputus asa. Diriwayatkan bahwa selagi Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir berputus asa kecuali dari rahmat Allah dan pertolongannya, datanglah kepadanya malaikat Jibril bertanya, "Siapakah sebenarnya engkau ini?" "Aku adalah hamba sahaya Ibrahim," jawab Hajar. "Kepada siapa engkau dititipkan di sini?" tanya Jibril. "Hanya kepada Allah," jawab Hajar. Lalu berkata Jibril, "Jika demikian, maka engkau telah dititipkan kepada Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih yang akan melindungimu, mencukupi kebutuhan hidupmu dan tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ayah putramu kepadanya." Kemudian diajaklah Hajar mengikutinya pergi ke suatu tempat di mana Jibril menginjakkan kakinya. Di mana Jibril menginjakkan telapak kakinya keras-keras di atas tanah, yang segeralah mancur dari bekas telapak kaki itu air jernih dengan kuasa Allah.
Itulah dia mata air Zam-Zam yang hingga kini dianggap keramat oleh jemaah haji. Berdesakan sekelilingnya guna mendapatkan setetes atau seteguk air daripadanya. Dan karena sejarahnya, mata air itu disebut orang injakan Jibril. Alangkah gembiranya dan lega dada Hajar melihat air yang mancur itu. Segera ia membasahi bibir putranya dengan air keramat itu, dan segera pula terlihat wajah putranya segar kembali. Demikian pula wajah sang ibu yang merasa sangat bahagia dengan datangnya mukjizat dari sisi Tuhan yang mengembalikan kesegaran hidup kepadanya dan kepada putranya sesudah dibayang-bayangi oleh bayangan mati kelaparan yang mencekam dada. Mancurnya air Zam-Zam telah menarik burung-burung berterbangan mengelilingi daerah itu. Dan pada gilirannya burung-burung itu menarik pula perhatian sekelompok bangsa Arab dari suku Jurhum yang merantau dan sedang berkemah di sekitar Mekah. Mereka mengetahui dari pengalaman bahwa di mana ada terlihat burung di udara, di bawah niscaya terdapat air. Maka diutuslah oleh mereka beberapa orang untuk mengecek kebenaran teori ini. Para pengecek itu pergi mengunjungi daerah di mana Hajar berada. Kemudian kembali membawa berita gembira kepada kaumnya tentang mata air Zam-Zam dan keadaan Hajar bersama putranya. Segera kelompok suku Jurhum kedatangan mereka disambut. Segera kelompok suku Jurhum itu memindahkan perkemahannya ke tempat sekitar Zam-Zam, di mana kedatangan mereka disambut dengan gembira oleh Hajar. Karena dengan adanya kelompok suku Jurhum di sekitarnya, ia memperoleh tetangga-tetangga yang akan menghilangkan kesunyian dan kesepian yang selama ini dirasakan di dalam hidupnya, berduaan dengan putranya saja. Hajar bersyukur kepada Allah yang dengan rahmatnya telah membuka hati orang-orang itu cenderung datang meramaikan dan memecahkan kesunyian lembah di mana ia berada, ditinggalkan sendirian oleh Ibrahim.